Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Panda. Kali ini saya membuat readingan untuk zodiak Capricorn ya. Gimana perasaan dia saat tidak berkomunikasi dengan Capricorn? Oke, sebelum dimulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya guys ya. Berdoa dimulai. Oke, jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen kalau kalian ingin mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap saya upload video terakhir. Bisa tekan tombol loncengnya. Nah, kalau kalian mau request saya atau jadi bisa tulis kolom komentar. Yang mau terapi, private reading, saya film, behavior terapi, spiritual coaching, dan berkonsultan, mediasi. Terus mau berdonasi untuk Jumat Berkah dan juga berdonasi untuk channel saya, bisa kontak WhatsApp yang di kolom deskripsi. Begitu juga yang mau berdonasi untuk channel saya ya, yang mau endorse kacamata, kerudung, make up, baju, bisa kontak WhatsApp di kolom deskripsi. Oke, kita mulai guys ya. Jangan di skip pada saat saya menshuffle dan jangan di skip iklannya ya. Kita mulai guys ya. Perasaan dia saat tidak berkomunikasi dengan Capricorn. Oke. The Fate. Oke. New life. Bless. Thinker. Between word. Chopwood. Oke. Perasaan dia saat tidak berkomunikasi dengan zodiak Capricorn ya, dia lagi masa bersih-bersih ya dari hal negatif ya. Mungkin hidupnya nggak mudah, tapi itu memang sudah takdir yang harus dia jalanin. Kenapa? Karena setelah dia berpikir, akhirnya dia tahu bahwasanya dia mau memiliki kehidupan yang berbeda. Namun memang dari dirinya juga harus berubah ke arah yang jauh lebih baik gitu ya. Karena dia salah satu orang yang terberkati ya. Kenapa dia harus merasakan hal-hal yang kurang nyaman sebelumnya? Karena memang dia akan punya kehidupan baru, tapi memang harus berubah dulu dirinya jadi orang yang jauh lebih baik, baru hidupnya akan jadi jauh lebih baik itu ya. Karena memang ini udah jalannya dia gitu. Dia lagi banyak berpikir tentang hidupnya dia ini, kenapa sih hidup saya kok kayak gini gitu ya, kenapa sih kok jalannya harus seperti ini gitu kan. Oke. Ya. Terus di sini ada observer ya. Memang setelah banyak berpikir, akhirnya dia banyak mengamati gitu ya. Jadi perilaku yang sedang dia lakukan lebih didominasi sekarang itu saat tidak berkomunikasi dengan kamu ya Capricorn ya. Memang dia lagi banyak berpikir dan mengamati sih, ini ada apa. Nah, di sini kan ada chopwood, di sini ada clean it up gitu loh. Sapu itu gunanya untuk apa sih? Untuk bersih-bersih kan gitu. Ya udah, dia lagi bersih-bersih gitu loh. Sampai 2 ya keluarnya. Mungkin memang hidupnya nggak berat, mungkin memang hidupnya nggak mudah gitu ya. Banyak banget kegelapan-kegelapan yang harus dia lalui. Bisa jadi orang yang kamu dilingkan itu adalah soulmate kamu, tapi memang jalannya nggak mudah ya. Walaupun soulmate itu lebih mudah dari twin flame, tapi jalannya juga soulmate itu nggak mudah. Memang nggak harus bersatu juga gitu loh, tapi ya udah gitu loh ya. Dan ini tuh jalannya nggak mudah, berat gitu. Twin flame juga ya, tapi walaupun lebih ringan dari twin flame sih soal itu ya, soulmate itu, tapi nggak mudah juga. Memang lagi banyak kekacauan dan konflik sih dalam hidupnya. Nah itu kenapa, karena memang ya salah satu masa kegelapan yang dia rasakan adalah banyaknya konflik dalam hidup dia. Tapi ketika dia bisa melewati itu semua, mengambil dari hikmah suatu pelajaran yang sudah terjadi atas konflik yang dia alami, ya dia akan menjadi sosok seseorang yang terberkati gitu. Dan barulah nanti keberuntungan itu hadir dalam hidupnya dia. Jadi kalau ditanya perasaan dia saat tidak berkomunikasi dengan Capricorn, lebih ke karena banyaknya kekacauan dan konflik dalam hidup dia ya. Tapi untungnya dia jadi orang yang pemikir dan mengamati gitu. Ini ada apa sih gitu, ada pesan apakah yang harus diambil kayak gitu ya.
tuh kartunya jatuh mulu ya dari. Oke. Oke. Perasaan dia saat tidak berkomunikasi dengan Capricorn ya memang butuh waktu untuk mundur sejenak dari dulu hidup pikuk, dan ya itu tadi, banyak berpikir ya, banyak mengamati, namun juga dia tidak lepas untuk berjuang terus untuk meraih mimpi-mimpinya gitu loh, walaupun memang nggak mudah jalannya ya, termasuk dalam hal percintaan. Oh, tadi saya ngebayangin kartu ini keluar padahal ada di bottom of the deck juga ya, dan memang dalam hal percintaan dia tuh pingin nikah, tapi ya itu tadi, ya bisa jadi nikah sama kamu, bisa jadi sama orang lain, kita nggak tahu, namanya jodoh ya, tapi memang ya untuk dalam hal percintaan memang dia ingin menikah kok, tapi memang ya dia harus healing dulu, harus sembuh dulu, harus benar-benar bertransformasi menjadi sosok seorang yang jauh lebih baik, baru dia akan mendapatkan dunia yang better lah ya gitu. Ya tapi walaupun banyak banget chaos, kekacauan, konflik ya, tapi dia tetap punya pikiran terbuka dan positif untuk dunia percintaannya dia. Mungkin yang dia lakukan sekarang itu ya berdoa, berafirmasi, visualization gitu ya, dan dia tahu waktunya yang tepat untuk kapan dia mulai lagi untuk membuka hati gitu ya. Nah mungkin waktu dia berhubungan sebelumnya ya masih banyak pakai topeng, atau dia ketemu dengan orang-orang yang memang banyak menggunakan topeng ya. Ya, someday mungkin setelah dia udah baik-baik aja akan ketemu dengan cinta sejatinya dan bisa sembuh dari permasalahan pribadi, khususnya terutama keluarga dan khususnya orang tua. Mungkin yaitu tadi karena adanya permasalahan dengan orang tua sih, kenapa kehidupan percintaannya juga berefek. Itu memang secara nggak langsung sih mempengaruhi gitu ya, dan bisa jadi dia adalah orang yang tepat gitulah untuk dia cinta baru ya gitu, soulmate ya dia, bisa jadi juga kamu, terserah gitu ya. Tapi memang ya kayaknya dia mau buat traveling ke kamu atau ngajakin kamu traveling, dan ya memberikan kesempatan kepada kehidupan percintaannya dia sih gitu ya. Kayaknya sih mau ngajakin kamu balikan, dia mau traveling ke kamu karena masih punya ketertarikan yang sama dengan kamu, dengan yang lalu, dengan di masa lalu bersama kamu. Cuma memang butuh waktu untuk ngobrol dari hati ke hati ya. Dia layak untuk mendapatkan cinta, dan dia tahu bahwasanya kamu juga layak untuk mendapatkan cinta dari dia, karena dia sekarang udah better dari yang kemarin tuh. Dia akan ngajakin kamu balikan, dan sebaiknya banyak-banyak belajar dan mengambil pelajaran dari apapun yang terjadi. Optimis aja dalam kehidupan percintaan kamu nih, ada soulmate ya. Memang nggak mudah, tapi memang nggak keluar kartu release your ex, jadi mungkin dia mau balikan sama kamu, dan kayaknya sih jalannya boleh gitu untuk dikasih sinyal, kayaknya boleh, karena nggak keluar kartu nggak keluar kartu release your ex ya. Kalau kamu sekarang udah jadi sorry kalau misalkan kamu sekarang udah jadi mantan ya mungkin bisa balikan lagi ya, karena sepertinya memang dia sudah jadi versi terbaik dari dirinya dia. Asik. Kartunya aku terbalik. Oke. Iya, dia akhirnya harus bisa ya, selama dia oke, I know that. Ternyata jawaban dia selama ini setelah dia berpikir dan mengamati, kenapa sih dengan hidup saya? Ya memang dia mau diberikan hati atau intuisi atau batin ya, feeling lah gitu ya. Feeling, batin, intuisi itu nggak tahu nih saya antara antara batin dengan intuisi itu mana yang lebih tinggi sih ya gitu. Tapi sih feeling saya sih feeling, batin baru intuisi. Jadi memang mau ditajemin gitu loh kata hatinya dia, karena bisa untuk mengambil suatu keputusan dalam hidupnya dia, terutama juga dalam memilih pasangan seperti itu gitu. Jadi ya terus dia juga mau dikasih hadiah menjadi seorang manifestor sejati ya. Apa yang dia mau dia bisa dapatkan, dia bisa raih gitu ya, wish is fulfilled ya, dan memilih cintanya, dan mungkin bisa dijadikan tempat untuk dimintai tolong atau dimintai tempat untuk bertanya mengenai hal-hal yang sekiranya memang orang-orang sekitarnya dia tuh gue kayaknya bisa dapat deh dari si dia gitu ya. Terus ya
Mungkin dia sekarang lebih aware dengan tubuhnya dia, ketika memang dirasa ini kayaknya nggak sanggup deh ini tubuh gue gitu ya. Atau kayaknya gue kebanyakan begadang, kayaknya gue butuh tidur, gue nggak boleh begadang. Jadi lebih aware sama tubuhnya gitu. Mungkin selama ini hantem cuek aja gitu ya, dia nggak memperhatikan tubuhnya dia, tapi lebih ke di dalam kondisi tidak berkomunikasi, ternyata dia juga jadi lebih memperhatikan tubuhnya dia gitu ya. Oke, dan ya mungkin dari beberapa, enggak ya, mungkin bisa semua bisa enggak, lebih banyak melakukan kegiatan outdoor ya, juga ya akhirnya lebih bisa berani untuk mengutarakan suatu kebenaran. Mungkin dulunya ada rasa yang penting gue posisi aman, yang penting gue asik gitu aja, nggak mau ribet segala, terserah lah orang-orang mau gimana gitu. Kebenaran pun dia akhirnya nggak bisa speak up gitu, tapi sekarang dia bisa ya, dan lebih bisa bernafas dengan dalam karena lebih tenang mungkin ya, karena akhirnya dia dapet jawaban-jawabannya. Dan mungkin salah satunya masa kegelapan ingin merubah dia menjadi sosok seseorang yang tidak lagi menunda-nunda suatu pekerjaan ya. Akhirnya dia bisa menari, dan dulunya mungkin beberapa orang dari Capricorn yang didilingkan itu ya mungkin labil, tapi sekarang enggak, karena memang intuisinya tajam ya. Selain dia lebih aware sama kesehatan tubuhnya dengan keluhan tubuhnya, ya mungkin sekarang dia lebih bisa merawat tubuhnya sendiri ya, dan lebih banyak bermain, karena bermain itu kan happy gitu ya, dan bisa menarik energi-energi yang positif gitu, dan tidak lagi membandingkan hidupnya dia dengan orang lain, tapi memang lebih ke ya hidup orang itu kan jalannya beda-beda kayak gitu ya. Oke. Yeah, I replay our conversation over and over. Oke. Ya memang akhirnya ya dia berusaha untuk coba mereplay setiap percakapan uh, antara Capricorn dan dia gitu Kak. Dia ya uh, mencoba mencari tahu gitu ya, ini tuh sebenarnya hubungan apa sih gitu kan, dan dia tahu bahwasanya kita butuh melepas satu sama lain gitu ya, karena dia tersadar bahwasanya dia banyak menyembunyikan hal dari kamu, ya ini tadi banyak pakai topeng atau banyak ditutupin, sehingga ya hubungannya toksik ya. Tapi sebenarnya dia sangat tertarik sama kamu, tadi ada attraction ya, tapi dia takut untuk ngubungin kamu. Jadi kalau kamu mau hubungannya baik-baik lagi ya cobalah mulai dari kamu untuk mengontak gitu ya. Dan dia tahu banget kok apa yang udah dia lakukan sebenarnya ya, melakukan hal yang tidak baik gitu ya, dia tahu. Dan dia menyibukkan diri dengan bekerja untuk melupain kamu. Setiap dia ngedengerin lagu tuh, dia tuh seperti mendengar kamu lagi bercerita gitu ya, kayak mendengarkan isi hati kamu gitu. Dan dia meninggalkan kamu sebelum kamu meninggalkan dia, karena nggak sanggup gitu ya. Dan sebenarnya dia berharap bisa membagikan berita baik ini kepada kamu, bahwasanya oh ini tuh perjalanan hidup saya gitu, dan saya sekarang sudah better lah ya dari kemarin gitu loh. Dan dia nggak bisa berhenti memikirkan kamu. Ketika dia menemukan suatu kebenaran sebenarnya seperti misalkan tidak bisa bersatu dengan kamu, ya dia kayak hancur gitu ya. Tapi sejujurnya kamu itu hal terbaik yang pernah dia punya loh Capricorn, dan dia masih ngerasain kehadiran kamu walaupun sudah terpisah. Dia tahu juga bahwasanya kita masih terlalu muda, terutama dia ya, mungkin masa kekanak-kanakan atau ego segala macam. Dan ya itulah karena mungkin proses pendewasaan sih kenapa harus dipisahkan gitu ya. Jadi ini ada hubungan pelajaran sebenarnya ya. Oke, sebentar, kartunya dirapiin dulu. Oke. Mirror ya, kalian tuh sebenarnya 11-12 ya, ini hubungan mirroring gitu ya.
agak-agak mirip sih gitu, keras-kerasnya, ego-egonya gitu kan, dan dia masih suka stalking gitu ya. Mungkin dia ya itu tadi, dia tahu itu kesalahan ada di dirinya dia, tapi dia pergi meninggalkan gitu aja, gaslighting gitu ya. Makanya kenapa dia takut untuk ngubungin kamu ya, dia tahu dia yang salah gitu ya. Tapi sebaiknya untuk sebagai orang dewasa yang udah gitu, kita terima aja namanya temenan ya gitu. Oke. Ya, walaupun sekarang terpisah gitu, silent treatment ya. Nah, ini banyak membawa pelajaran sih antara satu sama lain, baik kamu maupun dia. Dan sebenarnya dia tuh pengen mencium kamu loh. Oke. I'm so attracted to you gitu. Oke. Dia sangat tertarik sama kamu, dan kalian tuh sama-sama pegang atau punya kartu mati sih satu sama lain ya. Iya, adanya yang ada sekarang mungkin posisinya terbalik ya. Waktu itu dia pergi meninggalkan kamu, terus kamu tuh kayak ngejar gitu, tapi sekarang kondisinya terbalik, ketika memang semuanya sudah baik-baik saja, kamu baik-baik saja, dia baik-baik saja, ada dia yang nanti yang akan ngejar balik ya gitu. The Sword and Rose ya, kalian tuh sama-sama punya kekuatan ya, walaupun mungkin harus ngerasain sakit hati, tapi ini nggak baik karena mungkin ada juga dari salah satu dari kalian yang ketergantungan, adiksi, atau terobsesi ya gitu. Mungkin ada juga yang saling sukanya mengontrol dan under control atau controlling, itu juga bisa gitu ya. Sebenarnya dia tuh mau membangun ulang loh hubungan ini, tapi ya terserah sama kamu ya Capricorn. Dia lagi ngerasain keberlimpahan sih, keberlimpahan itu nggak hanya materi ya, tapi ya kasih sayang, cinta, segala macem gitu ya. Mungkin kemarin itu hubungan karmik. Nah di sini ada the chaser, the runner. Mungkin ini sekarang posisinya terbalik. Kalau dulu mungkin Capricorn yang ketika ditinggalkan ngejar dia, setelah kalian stabil justru dia yang akan ngejar kamu balik. Tapi nggak sekarang mungkin ya, karena dia masih takut untuk ngontrak kamu. Tapi sejujurnya hubungan ini satu sama lain akhirnya membawa ke fase baru, atau kalian bermetamorfosis menjadi sosok seorang yang pastinya jauh lebih baik gitu ya. Berat ya aku bacanya. Apa kebanyakan? Enggak juga sih, aku suka deep reading sekarang, lagi suka deep reading, jadi biar lebih dalam aja sih, bukan karena ngarepin biar durasinya lebih panjang, enggak. Memang kita itu kan tarot reader kan memang seenaknya, bukannya mengikuti aja, enaknya tuh hati gimana gitu loh ya. Oke, perasaan lihat nih kartunya lucu tapi susah ya. Karena aku tuh sebenarnya nggak suka sih gambarnya kayak gini, kayak dark gitu ya. Aku lebih suka tuh yang lucu-lucu gambarnya gitu, yang kayak gini ya. Tapi karena ini bentuknya lucu, aku belum punya tarot yang bulat ya nanti ya. Aku lebih suka oracle sih ya. Kalau tarot tuh sekarang lebih ke private reading sih gitu. Don't make decision based on guilt or what you think you should do, for it is only in being true to yourself that you can be true to others ya. Jadi jangan membuat keputusan di saat lagi ngerasa bersalah gitu ya. Jadi berarti ketika kamu sadar ya kamu menyesal gitu loh ya. Tunggu, jangan mengacau, jangan gerasak gerusuk gitu ya. Ya terjadi secara alami aja biar nggak terlalu beresiko gitu ya. Trust, have faith in your dream. Di sini trust juga ya. Jadi benar-benar harus, kalau memang kamu masih yakin, masih mau gitu ya, oh ya udah perjuangin aja dengan apapun caranya semaksimal mungkin, doa segala macam. Balance ya, healing, sembuh satu sama lain, nggak cuma dia aja tapi kamu juga ya gitu. Look deep within your heart and you will feel my love ya. Cobalah lebih bisa melihat ke dalam hati kamu yang paling dalam dan rasakan cintanya dia. Bahwasanya cintanya dia itu sedalam lautan loh, cie.
Oke, dan acceptance is the key to inner peace. Penerimaan adalah kunci dari kedamaian diri. At time we must accept things as they are. Pada apa? Kadang gitu ya. Kita harus bisa menerima ya siapa dirinya dia, apapun. Ya pokoknya intinya nggak ada poin-poin yang harus dimana mencoba untuk merubah dia seperti apa yang kita mau, dan kita juga nggak boleh ngontrol dia juga nggak boleh ngontrol kita, tapi lebih ke freedom ya. Soulmate, twin flame, oke. Maafin, belajar, bener ya, new beginning, new life, transformation, passion, oke. Tunggu aja waktunya. Kalau memang dia jodoh kamu ya dia akan dipersatukan, tapi kalau twin flame itu sebenarnya 1% di dunia ini ya, tapi yang berhasil juga ada seperti almarhum suaminya Celine Dion dengan Celine Dion yang dipisahkan maut. Tapi ada juga kebanyakan yang tidak bersatu, tapi lebih ke pelajaran. Kalau bisa sih ya baik-baik aja, kalau nggak bisa jadi pasangan ya bisa jadi teman gitu ya. Oke. Oh ya, kalau kalian males nonton di reading lama karena menggunakan beberapa deck, tapi saya lagi suka itu, sorry to say, kalian bisa ke platform 11 next video ya, Panda Tarot. Oke, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.